Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok evaluasi pembelajaran sejarah, yaitu kelompok 7, beranggotakan saya sendiri Dita Yoga Pangestu, NPM 2122013, dan rekan saya. Dan saya Lucy Kurniasari dengan nomor NPM 21220008. Dan baik teman-teman, adapun kita di sini akan membahas materi tentang instrumen model penilaian keterampilan. Adapun selanjutnya akan kami jelaskan sebagai berikut. Jadi untuk teman-teman sekalian, dalam materi evaluasi pembelajaran sejarah kali ini kita akan membahas tentang apa itu instrumen model penilaian keterampilan atau apa sih itu instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian adalah serangkaian alat ukur dalam arti penelitian yang kerap kali dipergunakan dalam proses pengumpulan data, sehingga hal ini berperan penting sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Kedua, instrumen sejarah penilaian menjadi bagian terpenting dari suatu sistem pendidikan, di mana penilaian berfungsi sebagai sistem evaluasi individu dan sebagai cara untuk membandingkan kinerja lintas spektrum dan seluruh populasi. Oleh karena itu, itulah tujuan penilaian untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kinerja atau kemajuan siswa, atau untuk menentukan minat siswa terkait proses pembelajarannya. Dan setelah menerima informasi tersebut, guru dapat merefleksikan tingkat pencapaian setiap siswa serta kecenderungan khusus kelompok untuk menyesuaikan rencana pembelajaran bagi mereka. Dan sedangkan berikutnya ada pengertian instrumen penilaian menurut para ahli. Jadi bagaimana sih para ahli itu memandang tentang instrumen penilaian tersebut? Adapun definisi instrumen penilaian menurut para ahli antara lain dari Suhar Simi Arikunto yang dijelaskan pada tahun 2010. Pengertian instrumen penilaian adalah alat bantu yang senantiasa dipergunakan oleh si peneliti dalam mengatur dan mengakomodir kegiatannya dalam proses pengumpulan data secara sistematis dalam pemberian evaluasi. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada jenis-jenis instrumen penilaian dan macam-macam instrumen penilaian. Di antaranya adalah instrumen tes. Tes ialah metode sistematis untuk mengumpulkan data dengan tujuan membuat perbandingan intra atau antar individu, di mana untuk tes juga dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang seseorang atau objek penelitian. Dan berdasarkan tujuannya, Suharsimi Arikunto membedakan jenis tes menjadi 6, yaitu yang pertama, tes kepribadian atau personality test. Ialah tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang. Kedua, ada tes bakat, aptitude test. Ialah tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat dari seseorang tersebut. Dan yang ketiga dari jenis-jenis instrumen penilaian ada tes intelijensi atau intelligence test. Ialah tes yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi tingkat intelektual dari seseorang atau dari siswa. Keempat ada tes sikap, yaitu attitude test atau skala sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur sikap dari seseorang atau tingkah laku seseorang. 5. Ada tes minat, measure of interest, ialah tes yang digunakan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Keenam, ada tes prestasi, achievement test, ialah tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Sedangkan jikalau dilihat berdasarkan cara dan bentuk responnya, Anas Sujono
yang diungkapkan pada tahun 2018 membedakan jenis tes menjadi dua golongan, yaitu ada tes verbal atau verbal test, yaitu jenis tes yang menghendaki respon jawaban yang tertuang dalam kata-kata atau kalimat, baik secara lisan ataupun tertulis. Dan yang kedua ada tes nonverbal atau nonverbal test. Ialah tes ini atau jenis tes yang menghendaki jawaban atau tes bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, yaitu bisa lebih jelasnya dari frasa, tapi berupa tindakan atau tingkah laku, sehingga bisa dikatakan bahwa respon of test yaitu berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu. Materi yang selanjutnya ada instrumen non-test. Instrumen non-test dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aspek psikomotorik dan afektif, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dikerjakan oleh siswa. Dalam instrumen non-test, khususnya penilaian, dapat berupa dua jenis, di antaranya daftar cek atau checklist, yang merupakan jenis instrumen penilaian yang menggunakan dua kriteria iya atau tidak sebagai acuan penilaian. Dan yang kedua ada skala rentang atau rating scale yang merupakan jenis instrumen yang memungkinkan penilai untuk memberikan nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu. Selanjutnya ada tujuan instrumen penilaian. Tujuan penyusunan instrumen penilaian yaitu untuk memudahkan guru ataupun peneliti dalam mengukur kemampuan atau kompetensi siswa, baik dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Secara umum, penilaian itu sendiri dilakukan untuk beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, memberikan informasi terkait kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut berdasarkan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, memberikan motivasi belajar kepada siswa, menginformasikan kemauan siswa agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Yang keempat, memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan siswa. Dan yang kelima, memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai keterampilan, minat, dan kemampuan siswa. Sedangkan manfaat instrumen penilaian yaitu sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kompetensi siswa secara kognitif, psikomotorik, dan afektif, sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan tersebut. Secara umum, proses penilaian itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, memberikan gambaran sejauh mana siswa telah menguasai kompetensi tertentu. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa, kemungkinan prestasi yang bisa mereka capai. Cara membuat instrumen penilaian. Yang pertama, menetapkan pencapaian indikator dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Indikator adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, pembuatan atau proses yang memberikan kontribusi atau menunjukkan capaian suatu standar kompetensi. Pencapaian indikator dari suatu SK atau kompetensi dasar menentukan pencapaian indikator dari setiap standar kompetensi dengan menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Contoh untuk instrumen penilaian ini yaitu
mengidentifikasi, menyimpulkan, menyebutkan, menjabarkan, mengkonstruksi, dan mengonsumsikan. Setiap pencapaian indikator yang dikembangkan oleh guru harus memperhatikan perkembangan dari kemampuan setiap siswa. Standar kompetensi dapat dijabarkan menjadi beberapa kompetensi dasar, dan setiap kompetensi dasar dapat dijabarkan menjadi beberapa pencapaian indikator. Langkah yang kedua dalam proses penyusunan instrumen penilaian yaitu melakukan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan pencapaian indikator. Proses pemetaan yang dilakukan dalam hal ini disebut dengan istilah pengembangan silabus. Selanjutnya, hasil pengembangan silabus tersebut dijabarkan lagi secara rinci dalam format RPP. RPP dibuat untuk setiap pertemuan dengan durasi waktu yang disesuaikan dengan program semester yang telah ditetapkan. Pengembangan silabus dan RPP dirancang dan dibuat oleh setiap guru mata pelajaran dengan mengikuti bimbingan dan arahan